3. Rodaling sukses! Manajemen Rodaling juga yang pastinya khusus pada opening New Rodaling Jogja Adi sudah hadir dari kantor pusat. Selamat datang kepada Pak Mario sebagai Regional Manager. Bincang-bincang dengan atlet-atlet kebanggaan kita nih. Ada Kang Aiman, ada Mas Faisal Rifai, juga ada Mbak Leontin. Bincang-bincang kita dengan atlet-atlet yang sangat luar biasa ini kita akan dibantu oleh Pak Sugi. Oke, siap. Ini pasti aja. Boleh. Oke, teman-teman semua mungkin saya perkenalkan narasumbernya satu-satu ya. Boleh. Di sini ada Mas Aiman yang bergabung sama tim kontinental ya, Base Asian untuk Asia ya sekarang ya, di Trengganu Cycling Team. Terus di sebelahnya ada Mas Faisal yang kemarin menyelesaikan Bentang Jawa, PJ ya, PJ Bentang Jawa, finisher ke berapa kemarin? Ke-6, finisher ke-6. Sebenarnya saya juga alumni PJ, ya Bentang Jiwa, bukan Bentang Jawa, Bentang Jiwa. Nah di sebelahnya lagi ada Leontin, ya yang sebagai atlet timnas. Nah seperti itu. Nah mungkin kita begini. Mas Aiman kan sekarang kan posisinya lagi off ya, gitu ya. Race terdekat di mana? Insya Allah besok berangkat ke Turki. Besok? Besok. Betul-betul. Untuk berapa lama Mas kira-kira? Lombanya 4 hari dengan traveling kurang lebih 8 harian. 8 harian. Nah, mungkin kita bisa tanya nih ke Mas Aiman selama off gitu ya, selama kembali. Mungkin bisa ceritakan persiapannya untuk ke Turki ini apa aja Mas? Kira-kira hariannya apa? Terus kira-kira menunya apa? Dan mungkin bisa menjadi tips dari teman-teman cyclist di sini untuk menjaga performanya supaya siap di pertandingan selanjutnya. Selamat pagi teman-teman. Senang bisa gabung dengan pembukaan Rodaling. Karena saya pun mau cerita dari zaman dulu di Bandung, kalau Rodaling itu pengen beli, masih ingat dulu pengen beli helm Exxon dengan sadel fisik itu harus menang beberapa kali lomba juara nasional, harus bisa beli helm, terus beli sadel yang bagus, padahal sepedanya KW Cina. Tapi ya alhamdulillah itu menjadi semangat. Jadi kalau main cuma teman-teman juga kan, kalau cuma datang aja ke Rodaling, lihat-lihat barangnya, aku pengen ini, tapi itu jadi motivasi buat aku latihan teman-teman. Ya kalau di Bandung aku kayak gitu sampai akhirnya sepeda sama sadel masih ada di rumah, masih disimpan. Jadi itulah kenangan-kenangan sama Rodaling dulu di Bandung. Sampai sekarang masih cuma datang ke Rodaling, lihat barangnya tapi nggak beli. Nah kayak gitu ya, mudah-mudahan masih tetap eksis karena ini salah satu toko sepeda yang lengkap dan bisa konsisten dari zaman dulu aku sebelum sepedaan sampai sekarang. Jadi dengan pindahnya tempat dari sana ke sini itu hanya sebuah lokasi dan tetap bisa melengkapi kebutuhan pesepedaan teman-teman yang ada di Jogja. Dan buat persiapan lomba sendiri, aku meskipun pulang ke rumah tetap aktivitas sebagai bapak-bapak, pagi-pagi kadang ngantar anak sekolah dulu, terus baru latihan minimal 1 hari. Kalau pas lagi istirahat itu cuma 1 jam di, ya mungkin jalan-jalan kota-kota. Kalau di kita
mungkin mutar ke Beringin Kembar, ke KM0. Berapa kilo itu Mas? Kira-kira berapa kilo? 27 sampai 30 kilo. 27 sampai 30 kilo. 25 sampai 30 kiloan kalau lagi easy ride, tapi kalau misalnya lagi workout atau latihan bisa muterin Merapi atau muter kayak kemarin nih ke Kelangon, turun ke Bangkar, turun terus Kaliurang 2 kali gitu. Ya, ini yang saya juga kemarin follow IG-nya Mas Aiman ya. Jadi saya lihat beliau ini kemarin sekitar 120 kilo, elevasinya 3.000. Luar biasa. 3.000. Nah itu memang untuk latihan programnya. Ya, jadi itu pun jadi aku selalu menjadikan kayak latihan yang jauh-jauh itu sebagai karena basicnya senang sepedaan, jadi nggak jadi beban. Jadi cuman jalan-jalan, aku gambar map di Strava, targetnya kesini. Nah nanti itu jadi menu latihanku. Jadi ketika programku hanya endurance, jadi nggak terlalu serius. Jadi masih sambil kayak kita weekend sepedaan bareng teman-teman. Kadang-kadang temennya yang nggak mau ikut lagi kayak di sebelah. Tapi kalau yang sebelah kadang nggak kapok juga. Oke. Jadi ketika menjaga performa itu tiap hari pasti goes. Tiap hari pasti goes. Cuman mungkin menunya berbeda-beda gitu ya. Menunya berbeda-beda dari yang jauh, dari 6 jam. Kemudian nanti ada yang latihannya cuma 1,5 jam, tapi kita 100% import atau 90% import. Betul. Jadi lebih kayak gitu menu-menu latihan. Kebetulan saya juga pengguna sepeda ya. Jadi saya pernah dapat informasi gitu ya, kalau kita bersepeda mau latihan jangan latihan tiap hari yang terus gitu ya, harus ada cooling gitu ya, harus ada restnya, harus ada mungkin kalau istilah kerennya latihan zona 2 aja gitu ya, seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman sini bisa kita ambil insight gitu ya, bahwa bersepeda itu pun harus enjoy, jangan jadi beban. Kita explore tempat baru yang nggak pernah kita lalui, jalan baru, cari teman baru, mungkin lebih ke situ, karena itu menjadi salah satu investasi kita setelah karir sepedaan. Nah, kita nggak selamanya lomba, mungkin ya kayak gini kita nggak ketemu teman-teman baru. Nah setelahnya kita yang penting cari sehat. Setuju. Dan kalau teman-teman mungkin kalau yang ingin meningkatkan performa, jadi mungkin jangan latihan berat tiap hari. Tetap namanya badan tetap harus butuh istirahat. Yang penting konsisten. Iya, kuncinya konsistensi. 1.500 ya? 1.500 kilo. Iya. Nah, kita tanya nih Pak Sugi, 1.500 kilo itu ditempuh berapa lama? 4 hari. 4 hari. Kalau saya baca kurang lebih sekitar 106 jam. 106 jam, 30 menit. Gimana tanya? Ini yang mau kita kulik ya. Karena terus kan buat saya sendiri yang saya juga suka sepeda, saya pasti diajakin gitu ya, ayo ikutan benang Jawa gitu. Saya benang jalan Jawa dulu aja deh, saya lebih pendek. Nah itu sesuatu hal yang cukup sulit sebenarnya gitu. Teman-teman mau ngucapin semoga Rodaling tetap jaya. Amin. Tempat barunya makin berkah. Persiapan kemarin tentang Jawa nggak ada yang nggak ada yang spesial, sama kayak biasa bu, gue aja. Jadi kalau saya sejati seperti itu, nggak ada yang spesial, semuanya biasa gitu ya. Nah maksudnya hampir tiap hari ngelakuin kegiatan yang sama, kayak gue aja. Terus makan juga aku makan bebas, nggak ada yang makanan. Cuman yang lebih karena untuk jarak jauh aku lebih banyak makan karbohidratnya, jadi kayak nasi, mie gitu aku lebih banyak. Karbo gitu ya, karbonya dibanyakin. Iya, berbanyak karbo. Karena untuk persiapan apa? Tenaga gitu, energi gitu. Iya, untuk simpan kan kalau apa ya istilahnya karbo loading itu kan untuk menyimpan cadangan ya seperti dia akan jadi cadangan lemak lebih banyak. Jadi ketika aku goes pas tentang Jawa pas hari H itu lapar pun aku masih ada cadangan lemak, jadi ya aman-aman aja aku goes jauh gitu. Oke. Jadi persiapannya seperti itu. Kira-kira kalau untuk menempuh 1.500 kita perlu persiapan latihan endurance-nya nggak? Kira-kira Mas Faisal?
Iya perlu. Kalau untuk latihannya sendiri persiapannya sendiri aku lebih ke berapa ya? Sekitar 6 bulan persiapannya. Jadi 6 bulan itu di mix sih. Jadi misalnya 1 bulan full endurance aja. Terus bulan depan karena aku beberapa kali ikut race juga, kayak ada waktu itu di Malang, terus mana terus. Jadi masuk ke program, jadi 1 bulan endurance, 1 bulan persiapan buat race, habis itu balik endurance lagi, habis itu bulan depannya race lagi, jadi ya cukup lah jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini tadi Mas Emma sempat tanya ini juga nih. Nah, ketika mengikuti Bentang Jawa itu kira-kira tidur berapa jam biasanya? Ya, betul. Ini Tidur berapa jam ya? Kalau di hari pertama aku tidur baru besoknya berarti. Hari kedua itu tidur Start kan hari Minggu ya? saat hari Minggu. Nah, tidurnya di hari Selasa gitu. Hari Senin. Oh, hari Senin. Hari Senin itu jam 8 pagi aku masuk tempat penginapan. Ya, 24 jam ya? Iya, udah 20 pagi itu ya? 27 jam berarti. 27 jam baru tidur. Tidurnya berapa lama, Mas? Tidur sekitar 3 jam. Jadi aku masuk penginapannya jam 8, cuci jersey, bib, habis itu makan. Kira-kira jam 9 lah tidur. Aku bangun jam 12 kurang. Nah, 27 jam goes, tidur cuma 3 jam. Habis itu lanjut lagi. Habis itu lanjut lagi. Baru tidur lagi itu di mana ya? Setelah Dendels pokoknya. Itu aja karena makan udah lapar kan, aku makan siang. Pas banget posisinya ngantuk. Ya nggak lama aku tidur di situ. Lumayan 1 jam kalau nggak salah tidur di situ. Tidurnya 1 jam. 1 jam lanjut lagi. Luar biasa. Nah, Bentang Jawa ini ada rute yang paling berat. Ya, setahu saya yaitu di Jemplang. Jemplang di Bromo. Nah, kira-kira waktu di Jemplang itu masuk jam berapa, Mas Faisal? Aku masuk Jemplang itu jam pokoknya aku naik dari mana tuh namanya? Tumpang itu habis maghrib dari bawah aku mulai naik. Nyampe atas itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 11 gitu. Setengah 11 malam sampai di CP3. Kalau nyampe CP-nya aku di jam setengah 12. Cuma kalau di Jemplang kayaknya sekitar jam setengah 11 karena Jemplang ke mana namanya? Ranupane itu tanjakannya yang sadis di situ. Oh, yang sadis. Aku nonton. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Karena ketika kita masuk di area Bromo, apalagi di menjelang malam, itu kan cuacanya kan dingin sekali ya. Dan ada resiko hipotermia, ya kan? Ada resiko kita itu kedinginan yang sangat dingin yang akibatnya kita hipotermia. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana, Mas Faisal? Kemarin aku nyampe di CP3 itu Ranupane jam setengah 12. Itu suhu pada saat itu sekitar 6 derajat. 6 derajat Celcius. Akhirnya tadinya aku mau lanjut turun, tapi sama panitia disaranin untuk nggak sendiri karena takut itu tadi hipotermia. Akhirnya ya udahlah. Nah, bisa 4 harusnya. Nah, jadi lucunya di situ. Jadi aku udah niat mau turun, akhirnya aku makan dulu, minum jahe biar hangat kan. Udah persiapan mau turun, sama itu Mas, sama Mas Rufdi. Aku mau turun berdua. Terus sama Om John itu, Om John bilang, yakin mau turun? Coba keluar dulu, keluar lah. Aku keluar, nggak nyampe 5 menit aku masuk lagi. Pas aku lihat HP itu suhunya 4 derajat. Jadi dalam nggak nyampe 1 jam udah turun 2 derajat. Wah, ini kalau gitu akhirnya aku nggak jadi turun. Sama awalnya nunggu Nelson dulu. Kata Om John, yaudah kita tunggu Nelson. Kalau emang Nelson mau turun, kita berempat turun sama-sama gitu. Terus Nelson datang tuh kedinginan. Udah, gua nggak mau turun gitu. Udah akhirnya sama Mufti nggak jadi turun, kita berempat tetap di situ. Dan jam 3 tuh aku udah niat mau ini colongan di jam 3 turun duluan. Ternyata jam 3 itu suhunya 2 derajat, jadi makin dingin. Akhirnya udah nggak jadi turun, aku stay di situ karena ya itu buat hindarin resiko hipotermia. Karena tahun lalu aku pernah turun dari Ranupane itu habis maghrib. Itu di tengah-tengah pas di
di alas apa tuh namanya, Senduro kalau nggak salah. Itu dada tuh rasanya udah dingin banget. Dingin, napas tuh kayaknya di sini dingin banget. Terus abis itu kepala pusing karena kan di alas Senduro itu hampir tertutup semua. Jadi kita melihat langit itu nggak bisa karena pohonnya bener-bener apa gitu ya. Jadi kayak lorong aja gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat langit. Jadi malam oksigen tipis dan kalau malam kan tumbuhan ngeluarin karbon dioksida kan. Jadi di situ aku langsung wah, ini kayaknya harus cepet-cepet turun ya sebelum kenapa-napa kan. Akhirnya ya nekat buka jersey, aku balas apa namanya, pakai emergency blanket badannya, dadanya. Habis itu nekat turun untuk ngebut. Padahal itu jalannya rusak. Jadi tetap aja karena takut ya hipotermia itu. Oke. Nah, jadi ini salah satu tantangannya ketika ikut Pedang Jawa ya. Jadi resiko hipotermia itu tinggi. Ketika kita kena itu udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Seperti itu. Mesti dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, gimana? Ya, benar tadi sangat luar biasa sekali pengalamannya dari Mas Faisal. Iya, betul. Karena terus terang nggak semua orang bisa. Yes. Betul ya, nggak semua orang bisa. Memang butuh persiapan yang cukup supaya ikut mengikuti acara ultra seperti itu, apalagi dengan rute-rute yang boleh dikatakan sedikit ekstrim. Jadi benar-benar mandiri ya. Mandiri ya, semuanya harus. Ya, kecuali mandinya mungkin. Ya, Itu saya tahu ya itu. Hari ketiga, hari keempat aku nggak mandi. Karena pas dari ketiga itu pas di Ranupani dan mau mandi pun dingin banget, aku mau bersih aja enggak. Benar. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman nih yang tertarik ikut ultra gitu ya, kira-kira mungkin bisa dikasih tipsnya Mas Faisal, apa yang perlu diotak-atik gitu maksudnya? Termasuk buat saya gitu, siapa tahu saya ikut ultra ultra jaya maksudnya, susu gitu ya. Bisa. Angel juga mau ikut katanya gimana? Atau mungkin tahun depan pairing gitu. Apa ya tipsnya ya? Aku sih lebih ke ini karena aku dari dulu latihan itu lebih ke latihan bosan, jadi rutenya itu aja. Kenapa rutenya itu aja? Jadi aku melatih biar iya mental, jadi bosen kan karena rutenya itu. Tapi sekalinya ikut event, jadi ngeliat jalanan yang beda-beda itu langsung wah kayak segar gitu. Jadi senangnya. Jadi aku ngatasinnya dengan cara latihannya rutenya itu aja biar sama bosan. harus enjoy. Nah, enjoy ya, benar-benar harus enjoy, harus menikmati seperti itu. Sama ini sih banyakin makan kalau untuk. Wah, tapi banyak makan nggak gemuk-gemuk ya? Ya kan? Karena kan pakai buat gue saja. Sorry. Oke, terima kasih. Oke, kita bisa geser ke Angel nih. Nah, ketika Angel ini masih di tunas segala macem, terus ikut lomba, saya dapat bocoran nih. Katanya powernya besar sekali. Gitu, FTP-nya besar sekali gitu ya katanya. Saya sempat tanya-tanya, wah Angel itu FTP-nya besar sekali. Nah, gini, mungkin di sini ada pengguna MTB, ada pengguna road bike gitu ya. Nah, dan mungkin ada kalanya menurut saya MTB sama road bike itu sesuatu hal yang ada mirip-miripnya gitu ya. Tetap kalau kita goes, apalagi untuk yang curam atau mungkin yang butuh speed tinggi, yang namanya power itu tetap diperlukan, gitu ya, tetap diperlukan. Karena kalau kita mengejar performa, yang namanya power itu dibutuhkan. Seperti itu. Ada nggak kira-kira tips-tipsnya nih buat Angel nih apa? Kira-kira gimana cara menaikin performa kita untuk ningkatin powernya kita nih? Latihan sederhananya apa sih? Pertama pasti endurance. Endurance itu. Terus ada main intensity. Biasanya Ada apa? Sorry? Main intensity. Oke. Kayak main di zona threshold, zona tempo, kayak gitu. Nah mungkin ada yang awam nih. Zona threshold itu apa itu? Apa itu ya? Bagaimana itu? Zona threshold itu zona 4 ya. Nah, zona 4. 90-95%. Zona 4 dari apa? Dari power atau dari heart rate atau? Power. Oh, dari power. Kalau ada power, kalau nggak ada pakai heart rate. Oke, berarti intinya kita harus tes FTP-nya dulu, betul ya? Betul. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya power itu ada namanya FTP. Nah, FTP itu cara ngetesnya adalah
neken sekeras mungkin selama 20 menit gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini mungkin kita bisa sharing kalau ngecek FTP itu caranya seperti itu. Jadi goes semaksimal mungkin, sekenceng-kencengnya, tapi 20 menit nonstop gitu ya. Jadi ketahuan nanti Anda itu di FTP-nya berapa. Nanti program latihannya berdasarkan itu. Jadi tadi yang seperti yang Angel bilang, nanti mainnya di zona 4. Nah, itu zona 4 dari powernya gitu ya. Itu berapa persen ya kalau Zona 4 itu 90% dari FTP. 90 sampai 95%. Wah, zona 4 itu termasuk threshold ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Ada main V-Auto Max juga. V-Auto Max itu di zona 110 ya. oh 110%. Ya. Oke. Nah, terus kira-kira latihannya itu kayak seperti itu diselang berapa lama? Ya, pasti nggak setiap hari main kayak gitu ya. Ya, cuman Mas Eman yang mungkin bisa begitu. Paling seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Intensitas 2 kali. Oke, nah ini buat tips yang cukup bagus ya buat teman-teman yang pengen goesnya mungkin seneng nanja atau apa. Nah, seperti itu FTP kadang-kadang power itu tetap kita butuhkan untuk seperti itu. Nah, ya. Oke. nah Angel selama sekarang kan di timnas kan lagi off nih. Nah, untuk menjaga kesehariannya apa nih kira-kira? Tetep goes. Cuman kalau nggak di timnas kan nggak ada terlalu pressure gitu kan. Kadang gue sama komunitas. Oke. Kadang kalau misalnya paling lagi dulu gue sama komunitas. Kan kebetulan di rumah ada indoor trainer kan. Jadi Ya. saya pakai trainer buat main. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada yang curhat nih, Angel. Ada Arif tuh sempat katanya dikerjain ketika nanjak ke Kaliurang katanya. Terikat sampai sekarang, kejadian tahun berapa itu ya? Loading. Naik motor kok tiba-tiba. Sudah mau naik ojeknya suruh berhenti suruh turun katanya. Harus goes. Gimana juga harus finish. Waktu itu finish gimana ya? Finish di kopi kelontong. Kopi kelontong start dari makan. Dari rumah Angel. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini buat teman-teman yang mungkin goesnya belum rutin seperti itu. Nah, tetap ada program yang kita bisa lakukan supaya kita istilahnya nggak gampang kewer gitu ya, nggak gampang hilang seperti beliau itu yang di sana itu ya. Ngarah nanti. Seperti itu. Nah, mungkin ada dari teman-teman ada yang mau ditanya pada narasumber kita yang luar biasa ini ada tiga. Silakan. Itu tuh, Rin, di belakangnya kan ada yang nanya. Halo, selamat pagi. Namanya siapa Mas? Bisa. Perkenalkan nama saya Hafiz, Mas. Hafiz gitu ya. Saya juga dari Rodaling Kudus. Oke, saya mau nanya ke Mas Faisal sih, lebih menarik karena petang Jawa itu kan butuh perjalanan, manajemen waktu, manajemen barang dan yang lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya adalah gimana sih, terutama baterai, handphone, terus kayak laptop itu tuh bisa steady selama 4 hari, nyala terus, terutama kan saya laptop harus nyala terus. Nah, itu gimana? Apakah waktu istirahat itu juga di charging? Itu kan juga pengaruh ke device ya, device kan kalau dipakai kan di charging kan akan rusak. Itu gimana cara menjaganya biar dia baterainya masih bisa bertahan dari start sampai finish gitu? Itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, kalau untuk device itu aku gimana ya? Aku barengan sama pas jam istirahat. Jadi misalkan aku selalu target ini, gue 4 jam atau 6 jam aku pas berhenti itu nanti aku pasti ngecas handphone, ngecas device apa kayak cyclocom, habis itu tracker itu juga sekalian sama power bank. Jadi misalkan suatu saat aku di tengah malam nggak ada warung, nggak ada istilahnya nggak ada kehidupan kayak lewat hutan gitu, aku bisa pakai power bank. Jadi power bank tetap selalu aku isi pas lagi berhenti itu. Baru kayak gitu aja. Untuk logistik, kira-kira gimana Mas? Logistik seperti makan atau apa? Ya. Oh, untuk makan di jalan maksudnya? Ya, betul. Aku itu kalau misalkan berhenti di suatu minimarket, aku selalu nyetok kayak Porsis atau kayak
onigiri itu aku selalu nyetok banyak. Jadi di jalan, tapi jarang gimana ya, makannya itu di pas di tempat yang kira-kira nggak ada warung. Biasanya malam-malam tuh pasti, karena kan Bentang Jawa tuh lewat jalurnya bukan jalur yang umum ya. Rata-rata tuh malam jam 9 ke atas itu mereka udah pada tidur, udah pada istirahat, jadi nggak ada aktivitas warga tuh nggak ada. Jadi biasanya aku mulai nyetok itu sebentar siang atau sore aku udah nyetok makanan di tas. Terus malam kira-kira nggak ada kehidupan baru aku mulai makan